Kalau perempuan merasa seperti itu, diperkosa haknya dan tidak adil, saya khawatir ini bisa pada murtad loh. Ada Ibu Masita Ilma dan juga Ibu Hadijah. Tapi akan saya coba bergabung dengan Ibu Masita Ilma nih ya. Ibu Masita di Jombang ya namanya. Silakan ya. Ibu Masita yang mau disampaikan malam hari ini. Ibu ya, ketemu lagi meskipun lewat virtual Bu ya. Terima kasih Pak Afkar untuk kesempatannya kali ini mengenai soal perempuan, bicara soal perempuan karena saya sendiri juga seorang perempuan. Ini banyak sekali diskriminasi dalam berbagai hal, dalam berbagai bidang mengenai perempuan ini. Dari mulai hukum-hukum Islam, dari pemerintahan dan sebagainya. Nah, ada satu ketertarikan Bu ya, di dalam dunia tasawuf itu sendiri catatan-catatan mengenai sufi-sufi perempuan itu jarang sekali yang dicatat di dalam sejarah. Yang terkenal mungkin hanya Robi'ah Ad-Dawiyah saja gitu. Nah mungkin Buya bisa memberikan pengetahuan yang lebih tentang sufi-sufi perempuan itu selain Robi'ah Ad-Dawiyah yang kita kenal selama ini. Terima kasih itu saja Pak Afkar untuk saat ini. Ya. Baik. Ya sebetulnya perempuan sufi itu banyak ya. Iya. Malah di Al-Quran diceritakan. Istrinya Fir'aun itu Siti Masyita itu seorang sufi, mati dihukum oleh Fir'aun, dibakar di godogan timah. Ya dia pantang menyerah. Kemudian Siti Maryam juga di dalam mihrab, dia tidak keluar kemana-mana tetapi rizkinya semuanya ada. Segala macam makanan, segala macam pakaian ada. Sampai Nabi Zakaria ketika masuk ke dalam mihrab menemui Siti Maryam, dia terkejut. Kok ini banyak makanan, banyak pakaian, segala macam. Dari mana kau dapatkan? Kiriman dari Allah. Itu dalam Al-Quran ada. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Banyak. Ya. Kalau yang diceritakan dalam oleh para ulama yaitu Robi'ah Al-Adawiyah. Sungguhnya banyak. Sebetulnya banyak. Hanya saja dalam peradaban Arab, saya tidak mengatakan Islam ya, peradaban Arab, ini perempuan itu dikesampingkan menjadi kelas 2 dalam masyarakat perempuan itu, yang wingking. Jadi tidak ada urgensinya menurut mereka bercerita tentang perempuan. Termasuk kehebatan Siti Khadijah, bagaimana dia membackup dengan materi, dengan kekayaannya. Dia seorang yang kaya raya, mungkin miliarder, importer dan eksporter. Ya, waktu meninggal habis semua hartanya untuk membantu suaminya. Tidak pernah diceritakan dalam sejarah. Ya seperti itu. Jadi seperti aib gitu cerita perempuan itu. Itu bukan Islam, itu budaya Arab. Macam itu. Jadi artinya bahwa saya tidak akan mengatakan bahwa bagaimana perempuan muslimah diperlakukan oleh masyarakatnya dari sejak zaman sekarang. Saya tidak mengatakan itu adalah ajaran dari Tuhan dari langit, tidak. Itu adalah peradaban bumi yang ada pada masyarakat Arab semacam itu. Iya, dari artinya dalam segala lini kehidupan. Jadi perempuan itu dibatasi keberadaannya hanya untuk memenuhi kepuasan seksual, kebutuhan biologis laki-laki. Ya, sehingga
Dari sejak zaman dahulu kala perempuan itu dikawinkan dengan paksa, sah, legal, suka tidak suka. Dan saya bukan katanya, saya tahu sendiri banyak anak perempuan dulu digebugin sama ibunya karena menolak dikawinkan pilihan ibunya. Dan sah. Kemudian perempuan dikawinkan tanpa batas usia di Indramayu. 4 tahun dikawinkan. Cirinya, tandanya kalau di rumah ada orang perempuan, ada gulungan kayu bakar yang bulat, ya, kayu bakar tuh digulung. Itu pertanda anak itu sudah punya suami. Ya, umurnya masih 6 tahun, 7 tahun, belum masuk SD kok. Jadi perempuan tidak diberi kesempatan untuk belajar, untuk mencari ilmu, dikawinkan. Kemudian juga perempuan diceraikan oleh suaminya, seenak-enak suaminya. Bahkan di dalam kitab kuningnya, dengan bergurau pun sah. Yuk kita buka kitab kuningnya. Ya, dengan bergurau pun sah. Di mana nilai perempuan ini? Ya, perempuan tidak boleh jadi presiden, nggak boleh jadi bupati, boleh jadi gubernur. Dalilnya apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya berdebat dengan ulama di Indramayu ketika kita ingin mendorong Ibu Ana menjadi bupati. Itu dalilnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita bertengkar kok. Saya keliling 31 kecamatan dengan ulama di Indramayu untuk meyakinkan mereka bahwa perempuan juga berhak untuk jadi bupati kok, bisa jadi presiden. Iya, di negara Arab yang paling maju, di Kuwait, undang-undangnya sudah mengizinkan perempuan bekerja, tapi juga terbatas di bidang pendidikan dan kesehatan. Udah hanya itu aja. Di perdagangan enggak, nunggu toko enggak boleh. Bayangkan, terbelenggu seperti itu. Apakah itu yang di keputusan Tuhan atau itu budaya manusia? Saya lebih cenderung mengatakan ini budaya manusia. Dan yang lucunya lagi, ketika negara kita ingin melindungi perempuan, tidak boleh ada kawin paksa. Di demo Tuhan tidak melarang paksaan. Kenapa negara tidak boleh orang tua memaksa anak perempuannya? Allah yang memaksa. Pakai otak yang jelas dong. Apa mungkin Tuhanmu membolehkan anak perempuan umur 5 tahun dipaksa dikawinkan? Mungkin gak Tuhan? Jangan-jangan Tuhanmu berbeda dengan Tuhanku. Iya. Apakah seperti itu? Sampai dalam warisan perempuan hanya dapat separuhnya. Padahal yang membantu orang tua anak perempuan di sini. Di Arabia yang bantu anak laki-laki, makanya dapat 2, perempuan 1. Kalau di sini yang bantu orang tua siapa? Yang ke pasar siapa? Yang mengasuh adik-adik siapa? Yang masak siapa? Yang rehab rumah orang tua siapa? Yang kerja jadi TKW siapa? Anak perempuan yang jadi TKW, yang merehab rumah, yang mengeramik rumahnya, yang bikin dapurnya, yang direhab menjadi rumahnya bagus. Anak perempuan begitu mati bagi waris, anak laki-laki berdua, perempuan 1. Saya khawatir dengan mereka merasakan ini tidak adil. Jadi saya bukan lagi menyalahkan fikih ya. Saya lagi menuntut keadilan Tuhan kok. Kalau perempuan merasa seperti itu, diperkosa haknya dan tidak adil, saya khawatir ini bisa pada murtad loh. Dan Anda bertanggung jawab kalau mereka pada murtad. Nah ya semacam itu. Jadi sampai sekarang undang-undang pernikahan yang sudah resmi di masyarakat masih ada dualisme. Setiap hari
selalu saja datang perempuan mengadu kepada saya, suami saya sudah mengatakan cerai. Sah atau tidak? Saya bilang tidak sah. Perceraian sekarang harus diproses di pengadilan. Tapi kata Kiai Anu katanya sudah sah. Sudah 3 kali, sudah tidak bisa rujuk lagi. Ini undang-undang. Jadi secara syariat yang wajib ditaati kitab kuning atau syariat atau undang-undang negara. Ya iya dong, gimana lagi? Jadi gimana ya, pengadilan sana diproses. Nanti konsekuensinya apa? Kalau Anda tidak diproses ke pengadilan, nanti status Anda waktu mau kawin lagi akan sulit. Kan diisi formulirnya diisi. Iya. Statusnya apa? Perjaka atau duda? Duda. Mana surat cerainya? Iya. Nggak bisa. Perempuan juga nggak bisa kawin lagi. Mana surat dudanya? Nah iya. Sehingga akibatnya ketika terjadi pernikahan siri, kawin siri, tanpa surat, tanpa buku nikah, ketika bercerai sudah punya anak, mau bercerai gimana caranya? KUA nggak mau dong menceraikan. Mana surat nikahnya nggak ada, terpaksa ke pengadilan juga akhirnya. Di situ nanti diproses, bukan diceraikan. Langkah pertama dibikinkan surat nikah dulu, namanya isbatun nikah. Bahwa pengadilan mencatat si fulan dan bulana pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian sudah menikah. Itu lalu dikeluarkan buku nikahnya. Nanti buku nikah inilah yang berdasarkan buku nikah ini dibuat perceraiannya. Kan jadi berbelit-belit masalahnya. Jadi artinya bahwa sampai sekarang masalah perempuan masih belum selesai. Tetapi kendati pun demikian, ibu-ibu sekalian, perempuan di negara yang mayoritas Islam sangat beruntung di Indonesia ini. Iya. Jadi kebebasan perempuan yang ada di kita ini bukan hasil perjuangan emansipasi perempuan di luar negeri, di Eropa, tidak. Bukan hasil perjuangan para pakar-pakar agama yang hebat memperjuangkan hak-hak perempuan, tidak. Tapi kita memperoleh dari budaya asli kita sendiri. Ya, itu. Ibu saya juga ke sawah. Bapak saya bawa cangkul, ibu saya bawa pecok. Ibu saya juga bertani, nanam padi, dagang juga. Pasar kita Indramayu kebanyakan yang dagang laki itu perempuan. Perempuan. Iya, perempuan berusaha. Sekarang bupatinya laki itu perempuan. Perempuan. Itu bukan hasil perjuangan emansipasi di Eropa, bukan. Itu hasil dari warisan budaya nenek moyang kita bahwa laki-laki. Nah, saya punya bukti bahwa kesetaraan laki perempuan di Indonesia sudah hebat. Tetapi ketika Islam datang itu mereduksi. Ya, perempuan menjadi aurat. Tidak boleh terlihat tangannya, mukanya nggak boleh terlihat, ya semacam itu. Kita dulu nggak ada kok begitu. Dulu istrinya kiai, istri para ajengan, pakai kebaya, pakai sinjang kain, itu pakai turkudung, belum jilbab, masih kudung. Ya. Tolong perhatikan, kebaya yang dipakai oleh para istri kiai, kain berukat kan. Betul. Waktu itu sudah ada furing belum? Ada. Belum ada furing. Jadi masih transparan. Nah, kalau BH-nya merah kelihatan enggak? Tapi pada zaman itu otak kita melihatnya sebagai baju kebesaran. Ya sudah selesai. Kaidahnya ada mara'ahul muslimuna hasanan fahuwa hasanun. Apa saja kalau umat Islam melihatnya bagus, ya sudah bagus. Iya kan? Nah, jadi sejak kapan kita pakai jilbab? Itu sejak Khomeini pulang ke Iran, revolusi Iran menggema seluruh dunia, maka jilbab mulai masuk ke Indonesia. Dulu kita pakai kudung kok. Bagi saya sudah cukup terhormat kok belum pakai kudung, bagus.
Sekalipun ya kudungnya kudung berukat juga ya. Iya. Ya, kemudian juga masih kelihatan, tapi sudah cukup bagus juga. Pakai jilbab ya lebih bagus lah. Gitu. Iya. Saya tidak berani menyalahkan siapapun ya. Bukan berarti saya menyalahkan pakai jilbab, enggak. Ya. Termasuk istri saya juga saya tidak suruh pakai jilbab, enggak. Tapi dia memilih sendiri. Dia memilih sendiri. Istri saya juga nanya, Buya kok nggak pernah nyuruh saya sholat? Dari sejak kawin sampai sekarang belum pernah nyuruh saya sholat. Bukan, kamu ngerti gak sholat itu wajib? Tahu, ya sudah selesai. Lah baru saya suruh-suruh. Ya kan begitu persoalannya. Nah, saya kira perjuangan kita masih panjang untuk menuju kesetaraan laki perempuan. Nah, yang menjadi hambatan ini adalah pemikiran-pemikiran para ulama kita yang ada di sini, yang hanya melihat bersumber pada kitab-kitab kuning itu yang dikarang pada abad ke-7. Itu saja persoalannya. Jadi produk abad ke-7 dalam perundang-undangan ingin diterapkan dalam kehidupan modern ini. Bayangkan, mungkin enggak? Ditambah lagi, dalam hukum Islam itu ada dikotomi. Tidak satu hukum Islam ini. Di samping perbedaan mazhab yang berbeda-beda dan berlawanan juga belum pernah dipersamakan sampai sekarang. Ditambah lagi juga hukum Islam antar mazhab juga ada dikotomi. Andaikan hukum Islam diterapkan di Indonesia, kita akan menghadapi berbagai masalah. Pertama, hukumnya beda. Untuk orang muslim dan untuk non muslim hukumnya beda, betul nggak? Ya. Hukum orang merdeka dan orang budak sahaya itu juga hukumnya beda. Hukum untuk perempuan berbeda dengan hukum untuk laki-laki. Mungkinkah dikotomi semacam itu diterapkan di negara modern? Masyarakat yang disebut dengan civil society dengan hukum yang ada di dalamnya dikotomi semacam itu. Jadi saya sangat mengharapkan bahwa saya selama ini masih menjadi single fighter, masih one man show di Indramayu membela perempuan, dan sampai sekarang belum ada perempuan yang berterima kasih kepada saya. Dan saya tidak berharapkan biar Allah yang berterima kasih kepada saya. Ya, saya ingin membela hak perempuan. Saya berterima kasih kalau banyak perempuan yang ikut bersimpati dengan saya. Terima kasih, gitu aja. Ya.